langit kota membentang biru cerah di atas jalanan yang ramai. Rio, seorang pewawancara lepas untuk sebuah channel YouTube lokal, menyangga kamera di bahunya dengan ekspresi profesional yang sedikit dipaksakan. Tugasnya hari ini, melakukan wawancara di jalan tentang tren mode musim gugur. Rio adalah sosok yang terorganisir, analitis, dan sangat fokus pada pekerjaannya. Ia percaya cinta adalah hal yang harus dipertimbangkan secara matang, seperti merger bisnis. Sampai ia melihatnya, dia berdiri di depan etalase toko buku antik, berpakaian sederhana, namun memancarkan aura elegan yang tak terlukiskan. Rambut coklatnya bergelombang lembut diterpa angin sepoi-sepoi, dan ia memegang sebuah buku bersampul lusuh. "Oh, itu dia targetnya!" bisik Rio pada operator kameranya, Bima. Dia memiliki gaya yang unik, sempurna untuk segmen kita. Rio mendekat, menelan gugup yang aneh. "Permisi, Nona," katanya. Suaranya terdengar sedikit lebih tinggi dari biasanya. "Saya Rio, dari Urban Pulse Channel. Bolehkah kami mengganggu waktu Anda sebentar untuk wawancara cepat tentang mode jalanan?" Wanita itu menoleh, senyumnya. Itu bukan sekadar senyum. Itu adalah pembukaan sebuah puisi. Matanya yang berwarna coklat hangat menatap Rio dengan rasa ingin tahu yang tenang. "Tentu," jawabnya. Suaranya lembut seperti melodi langka. "Saya Clara. Senang bertemu dengan Anda." Wawancara dimulai seperti biasa. Rio mengajukan pertanyaan tentang pakaiannya, inspirasinya, dan pandangannya tentang tren. Namun, setiap jawaban Clara melenceng dari topik mode dan mulai menyentuh hal-hal yang lebih dalam. "Rio, gaya Anda terlihat sangat nyaman, tapi juga abadi. Apakah Anda mengikuti tren tertentu?" Clara, "Tidak terlalu. Saya lebih suka memakai apa yang membuat saya merasa jujur. Pakaian adalah kanvas. Tapi yang penting adalah siapa kita yang melukis di atasnya, bukan? Sama seperti buku ini," katanya, mengangkat buku lusuhnya. "Isi ceritanya jauh lebih berharga daripada sampulnya yang usang." Rio seharusnya fokus pada cut dan fabrik, tapi otaknya justru sibuk memproses filosofi spontan Clara. "Rio, itu pandangan yang menarik. Lalu, apa yang Anda cari dari gaya musim gugur?" "Clara, kehangatan tentu saja, tapi juga warna-warna yang mengingatkan pada momen-momen tenang, seperti senja. Saya rasa kita semua perlu sedikit senja dalam hidup. Kita waktu untuk merenung sebelum malam tiba." Setiap kata yang keluar dari bibir Clara terasa seperti dia sedang membacakan halaman dari diary Rio yang paling rahasia. Kehangatan matanya mematahkan semua tembok profesionalisme yang selama ini Rio bangun. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya tertarik pada kecantikannya, ia tertarik pada kedalaman pikirannya. Saat Rio mengajukan pertanyaan terakhir, ia merasa seperti berada di tepi jurang yang indah. "Rio, Clara, di antara semua yang Anda kenakan hari ini, apa yang paling berharga bagi Anda?" Clara tersenyum lagi, senyum yang kali ini penuh makna. "Clara, syal ini," katanya, menyentuh syal rajutan tangan di lehernya. "Nenek saya merajutnya. Syal ini selalu mengingatkan saya bahwa hal-hal terbaik dalam hidup itu dibuat dengan kesabaran, benang demi benang, dan cinta. Sesuatu yang layak dimiliki tidak akan pernah datang dengan tergesa-gesa." Wawancara berakhir. Rio merasa canggung mematikan kamera. Dia tidak ingin percakapan ini selesai. "Terima kasih banyak, Clara."